Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nida Putri Linda Pratama dari kelas 11A1 nomor absen 27. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 subbab dari materi kesetimbangan kimia. Nah, materi yang pertama adalah hubungan antara Kc dan Kp. Sebelum kita masuk ke hubungan antara Kc dan Kp, kita harus mengetahui apa sih Kc dan Kp itu. Jadi, Kc adalah penentuan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi dihitung berdasarkan molaritas zatnya atau biasa dilambangkan dengan M. Lalu, Kp adalah penentuan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Jadi, Kc itu dihitung berdasarkan molaritas, sementara Kp itu dihitung berdasarkan tekanan. Antara Kc dan Kp ini saling berhubungan, karena Kp dapat ditentukan dari Kc suatu reaksi. Tetapan parsial gas bergantung pada konsentrasi gas di dalam ruangan. Dengan begitu, tetapan kesetimbangan parsial atau Kp dari gas dapat dihubungkan dengan tetapan keseimbangan konsentrasi atau Kc dari gas tersebut. Rumusnya dapat dituliskan seperti berikut. Kp sama dengan Kc dikali dalam kurung RT pangkat delta N. Nah, di sini R keterangannya adalah tetapan gas ideal yang besarnya selalu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Lalu T adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Jadi, kalau misalkan suhu yang diketahui masih dalam derajat Celcius, harus ditambahkan dengan 273 agar satuannya berubah menjadi Kelvin. Dan delta N adalah jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Berikut adalah contoh soal tentang hubungan antara Kc dan Kp. Dalam soal ditanyakan, berapakah harga Kp pada reaksi kesetimbangan PCl5 gas menjadi PCl3 gas dan Cl2 gas jika harga Kc pada suhu 190 derajat Celcius adalah 0,1 m atau molaritas. Jadi di sini kita ketahui bahwa nilai Kc-nya adalah 0,1 m. Kemudian suhunya adalah 190 derajat Celcius. Nilai suhu ini harus kita rubah menjadi Kelvin. Maka kita tambahkan dengan 273 dan hasilnya adalah 463 Kelvin. Kemudian nilai R-nya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dan delta N-nya adalah koefisien produk dikurangi dengan koefisien reaktan. Nah, di ruas kanan ini ada dua zat yang berwujud gas, yang masing-masing koefisiennya adalah 1, sehingga totalnya adalah 2. Dan di ruas kiri atau di reaktannya hanya ada satu zat yang koefisiennya 1, sehingga 2 dikurangi 1 menjadi 1. Kemudian ditanyakan berapa sih nilai dari Kp-nya? Jadi, cara pengerjaannya adalah kita tuliskan dulu rumus dari Kp, yaitu Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N. Jadi, cara pengerjaannya adalah kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan dengan delta N. Kc di sini adalah 0,1 dikalikan dengan 0,082 dikalikan dengan 463 dan dipangkatkan dengan 1. Jadi, hasil yang kita dapatkan adalah 3,797 yang dibulatkan dari 3,79666. Selanjutnya ada materi tentang derajat disosiasi kesetimbangan. Derajat disosiasi atau dilambangkan dengan alfa merupakan perbandingan antara jumlah mol zat yang terurai atau bereaksi dengan jumlah mol mula-mulanya. Alfa ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu mol zat yang terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Rentang nilai alfanya adalah 0 sampai 1. Jika alfa sama dengan 0, artinya zat tidak terdisosiasi sama sekali.
Jika rentangnya adalah 0 sampai 1, maka zat terdisosiasi sebagian. Dan jika alfa nilainya sama dengan 1, maka zat terdisosiasi secara sempurna atau habis. Lalu kita lanjut ke contoh soalnya. Dinyatakan bahwa dalam suhu dan tekanan tertentu ke dalam wadah bervolume 2 liter dimasukkan PCl5 dan terurai hingga terjadi kesetimbangan sebagai berikut. PCl5 gas setimbang dengan PCl3 gas dan Cl2 gas. Nah, saat terjadi kesetimbangan terdapat 0,05 mol PCl5 dan 0,02 mol PCl3. Lalu ditanyakan, tentukanlah derajat disosiasi dari PCl5. Kita tuliskan MBS-nya terlebih dahulu. Jika sudah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Di soal dikatakan bahwa saat terjadi kesetimbangan, PCl5-nya adalah 0,05 dan PCl3-nya adalah 0,02 mol. Ini kita letakkan pada bagian sisa atau setimbang di S. Lalu karena PCl3-nya dan Cl2 ini produk, artinya kan mereka tidak memiliki mula-mula, sehingga PCl3 hanya memiliki bereaksi. Jadi kita langsung masukkan 0,02. Lalu kita bisa gunakan 0,02 sebagai acuan. Karena koefisien PCl5 dan Cl2 adalah 1, berarti mol yang bereaksi juga sama, yaitu 0,02. Selanjutnya, mol mula-mula dari PCl5 dapat kita ketahui dengan cara kita menambahkan mol yang bereaksi dengan mol yang setimbang, yaitu 0,02 ditambahkan dengan 0,05. Hasilnya adalah 0,07. Dari sini kita bisa hitung derajat disosiasinya. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu alfa sama dengan mol PCl5 yang terurai dibagi dengan mol PCl5 mula-mula. Berarti 0,02 dibagi dengan 0,07. Dan kita dapatkan alfanya adalah 2/7 atau kita cari jadi 0,28. Selanjutnya ada hukum Hess pada kesetimbangan. Yang pertama, jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, maka nilai tetapan keseimbangan juga dibalik, yaitu X menjadi 1/X. Lalu yang kedua, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan N, maka nilai tetapan kesetimbangan dipangkatkan dengan N. Yang ketiga, jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan N, maka nilai tetapan kesetimbangan diakarkan dengan N. Dan yang terakhir, jika beberapa persamaan reaksi kesetimbangan dijumlahkan, bisa 2, 3, ataupun lebih, maka nilai tetapan keseimbangan adalah hasil kali dari tetapan kesetimbangan reaksi-reaksi penyusunnya. Contoh soal untuk hukum Hess pada kesetimbangan. Diketahui data tetapan kesetimbangan pada suhu tertentu untuk beberapa reaksi berikut. NO gas ditambah setengah O2 gas setimbang NO2 gas dengan KCA. Lalu 2NO2 gas setimbang N2O4 gas dengan KCB. Tentukanlah nilai KC untuk reaksi N2O4 gas setimbang 2NO gas ditambah O2 gas pada suhu tersebut dalam A dan B. Jadi untuk menyelesaikan soal berikut, pertama-tama kita harus memberi kode terlebih dahulu untuk reaksinya. Di sini saya memberikan kode 1 dan 2 untuk reaksi. Lalu kita lihat reaksi yang ditanyakan, yaitu N2O4 gas setimbang dengan N2O gas ditambah O2 gas. Nah, dari dua reaksi pembentuk yang sudah kita berikan kode, yang memiliki N2O4 adalah reaksi kedua, tetapi di ruas kanan. Sehingga kita harus membalikkan reaktan non-produknya, sehingga kat C-nya menjadi setengah B atau 1/B. Selanjutnya, ada 2NO di ruas kanan. Nah,
NO ada di reaksi pertama, tetapi koefisiennya hanya 1, sehingga kita harus kalikan terlebih dahulu dengan 2 agar koefisiennya 2, dan juga kita balik agar pindah ke ruas kanan, sehingga KC-nya adalah 1/A². Nah, dari sini kita bisa coret yang sama dan kita jumlahkan sehingga mendapatkan N2O4 setimbang 2NO plus O. Nah, jika kita menjumlahkan dua reaksi, maka KC-nya harus dikalikan. Artinya, 1/B dikalikan dengan 1/A². Dan kita mendapatkan hasil yaitu 1/A²B. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pergeseran kesetimbangan atau biasa disebut dengan asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier berkata bahwa jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau sebuah aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh dari reaksi tersebut. Di sini terdapat beberapa aksi, yaitu ada konsentrasi, tekanan volume, suhu, serta katalis. Yang pertama ada konsentrasi. Jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi akan bergeser dari arah tersebut atau berpindah. Sebaliknya, jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah tersebut. Di sini kata kuncinya adalah dari dan ke. Lalu ada tekanan dan volume. Untuk tekanan dan volume kita akan bahas sekaligus karena tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Jika tekanan diperbesar, maka volume akan diperkecil, sehingga reaksi kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien gas yang terkecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka volumenya akan diperbesar, dan reaksi kesetimbangan akan bergeser ke koefisien gas yang lebih besar. Nah, ada tips mudah untuk kita agar bisa mengingatnya, yaitu vocil-kocil atau dari volume kecil ke koefisien kecil. Dan perlu kita ingat juga jika jumlah koefisien gas di ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti perubahan volume atau tekanan tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Selanjutnya, kita ke pengaruh suhu. Di sini kita ketahui bahwa ada dua macam reaksi, yaitu reaksi endotherm dan reaksi exotherm. Jika reaksi endotherm, delta H-nya adalah positif, sementara reaksi exotherm, delta H-nya adalah negatif. Artinya, reaksi endotherm ini adalah reaksi yang membutuhkan energi atau kalor, dan reaksi exotherm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Jika suhu ditambah, maka sebuah reaksi endotherm akan semakin bagus dan bergeser ke kanan. Sementara, jika reaksi endotherm suhu dikurangi, maka reaksinya akan susah setimbang dan akhirnya bergeser ke kiri. Sementara itu, di reaksi endotherm yang melepas kalor, jika suhunya ditambahkan, maka reaksinya tidak akan berjalan sama sekali dan bergeser ke kiri. Sementara jika suhunya dikurangi, maka reaksi exotherm akan semakin bagus dan akhirnya bergeser ke kanan. Di sini terdapat sebuah perhatian bahwa khusus untuk perubahan suhu selain menggeser kesetimbangan juga mengubah nilai tetapan kesetimbangan atau KC-nya. Jadi, suhu adalah satu-satunya faktor dari keempat faktor yang selain menggeserkan kesetimbangan, dia juga mengubah nilai tetapan dari KC. Kemudian ada sedikit catatan. Jika reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan, maka nilai tetapan KC akan naik. Sedangkan jika reaksi kesetimbangan bergeser ke kiri, maka nilai ketetapan KC itu turun.
Yang terakhir adalah pengaruh katalis. Pengaruh katalis pada kesetimbangan adalah tidak menggeser kesetimbangan dan tidak juga mengubah tetapan kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Nah, bisa kita lihat dari grafiknya, tepatnya di waktu setimbang. Di sana terlihat bahwa kesetimbangan akan lebih cepat jika ditambahkan dengan katalis. Kita ke contoh soal dari pergeseran kesetimbangan. Di soal ditanyakan reaksi kesetimbangan yang akan bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar adalah. Jadi disediakan 5 opsi. Dari 5 opsi itu kita pilih satu yang benar. Untuk menyelesaikannya, pertama kita harus tahu jika tekanan diperbesar, maka volume akan diperkecil. Ini artinya reaksi kesetimbangan bergeser ke koefisien yang terkecil. Ingatlah Foucault-Kocil. Lalu, karena di soal yang diminta adalah reaksi kesetimbangan yang bergeser ke kanan, maka kita harus mencari reaksi yang nilai koefisien gas kanannya lebih kecil dibandingkan koefisien yang ada di kiri. Oke, kita lihat pilihan yang A. Di ruas kiri jumlah koefisiennya adalah 2. Sementara di ruas kanan jumlah koefisiennya juga 2. Sehingga tekanan dan volume tidak akan mempengaruhi pergeseran. Kemudian opsi B. Jumlah koefisien di ruas kiri ada 1 dan jumlah koefisien di ruas kanan ada 2. Sehingga reaksi akan bergeser ke kiri karena yang di kiri lebih kecil, sehingga ini bukan jawabannya. Lanjut ke pilihan yang C. Jumlah koefisien di ruas kirinya tidak ada atau 0 karena fasenya adalah solid. Dan jumlah koefisien di ruas kanan adalah 1, sehingga reaksi nantinya akan bergerak ke kiri. Berikutnya yang D. Jumlah koefisien di ruas kiri adalah 3, sementara jumlah koefisien di ruas kanan adalah 2, karena yang di sebelah kanan lebih kecil daripada yang di sebelah kiri, berarti reaksi akan bergerak ke kanan. Dan opsi B adalah pilihan yang benar. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam sejahtera.